Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Wala siyam baqiyatullahi fil arwahuna lahul fida ajalu harjal syarif. Allahumma kun li waliyikal Hujjaj ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa nabaih fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatti'ahu fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita ke filsafat, ya memang kita supaya filsafat digandingannya dengan akhlak, jadi rasio saja yang mungkin akan kering ya. Jadi ini kita akhlak ya sebagai pengantar filsafat. Ya, ini ada buku Adabus, judulnya adalah Adabus Shalah ya. Adabus Shalah, Adabul Ma'nawiyah lis Shalah, karya Imam Khomeini ya. Li Samahatul Ayatullah al-Udma al-Imam al-Khomeini qaddasa sirruh ya. Qaddasa, semoga Allah mensucikan apa? Sirruh apa? Sirruh itu perjalanannya ya. Ya, ini bukunya. Jadi ini buku tentang adab-adab ma'nawiyah sholat ya. Jadi urgensi dari mengkaji buku ini itu adalah jadi supaya kita punya perhatian terhadap hal-hal yang batin dari sholat ya. Karena sholat itu kalau tanpa memperhatikan pada hal-hal yang batin ya, sholat itu mungkin tinggal bentuk yang lahir dan tidak meninggalkan bekas apa-apa ya. Jadi misalkan kalau berkenaan dengan hal-hal yang lahiriah ya, kita mungkin akan mencari hal yang lebih sempurna ya. Berkenaan dengan apapun, misalkan makanan atau atau rumah atau ya, kita pasti ingin ya, sesuatu yang lebih sempurna. Kita ingin sesuatu yang terbaik dan tidak akan puas dengan suatu hal yang biasa-biasa saja ya. Nah, itu karena fitrah kita itu ya, fitrah kita itu kita memang dibekali dengan istilah Ustaz Muhsin Labib itu bios yang sudah ditanam dalam diri kita bahwa kita itu ingin sesuatu yang lebih sempurna. Nah, mengapa kita tidak ingin mencapai hal-hal yang sifatnya maknawi ya, yang spiritual yang lebih tinggi? Nah, mengapa tidak muncul kerinduan terhadap makom-makom spiritual yang lebih tinggi? Nah, itu bukan karena itu tidak termasuk fitrah ya, bukan karena makom-makom hal-hal yang spiritual lebih fitrah, tapi karena fitrah itu yang fitrah primer malah sebetulnya itu lebih tertutupi ya, terhijab dengan fitrah yang lahiriah yang fitrah. Jadi kita ini punya aspek lahiriah dan punya aspek spiritual. Nah, aspek lahiriah itu juga ada fitrahnya sendiri, yaitu fitrah sekunder. Jadi kita cenderung pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi itu fitrah
kalau menurut istilah Imam Khomeini itu fitrah yang sekunder, fitrah yang sebetulnya tidak penting dan bukan merupakan tujuan dari kemanusiaan, ya fitrah yang sifatnya hayawani, ya. Hal-hal yang sepertinya hayawani, ya semua yang hayawani, seperti ya hal-hal yang ria, kenikmatan yang sifatnya ria itu kenikmatan yang hayawani. Maka dulu itu ketika dulu ada pembagian manusia ke bawah, ya potensi hayawan, potensi waham itu ke bawah, itu termasuk hayawan, ya. Terus dan agak ke atas sedikit itu ada rasio, ada akal dalam pengertian rasio, ya. Nah, agak ke atas sedikit itu ada roh. Nah, itu ke atas itu mulai dari garis akal ke atas itu adalah manusia, ya, yang merupakan hal yang berkenaan dengan nilai kemanusiaan. Nah, mulai dari potensi hayawan ke bawah, ya, dan waham itu bagian yang tidak termasuk nilai dari manusia, ya, tapi itu diperlukan untuk mendorong manusia ke atas, ya. Jadi potensi hayawan itu tetap diperlukan untuk supaya kita naik ke atas. Mungkin karena kita memang berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat, ya akal sudah, potensinya sudah selesai. Nah, tapi kalau manusia itu enggak, manusia bisa ke atas karena dorongan dari potensi hayawan. Dan potensi waham itu potensi daya khayal, yang merencana, mereka. Nah, itu agak dekat dengan kalau salah itu bisa terperangkap dalam setani, ya. Jadi potensi hayawan dan potensi waham itu harus dikelola oleh akal. Nah, ya, jadi yang ke bawah itu kira-kira adalah potensi fitrah sekunder, yang ke atas itu fitrah yang primer, fitrah yang asli dari manusia. Nah, kenapa fitrah primer itu tidak muncul? Ya karena kita sehari-hari mungkin lebih mengaktifkan fitrah sekunder, ya, sekunder. Jadi terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah material, sehingga fitrah primernya tidak berkembang. Nah, kalau kita melakukan pembersihan diri secara terus-menerus, melakukan sucian, maka akan muncul kerinduan, ya, dan cinta untuk mencapai makam spiritual yang tinggi, dan tidak akan puas kecuali mencapai makam-makam tersebut. Dan ini adalah kebahagiaan yang sifatnya yang mutlak, ya, bukan kebahagiaan yang sifatnya wahmi. Kebahagiaan wahmi itu, ya, kan misalkan kebahagiaan akibat misalkan katakanlah mencapai juara misalkan, ya. Kalau orang-orang, kalau Ustaz Abasim melukiskan orang-orang yang berlatih berolahraga terus kemudian juara misalkan, ya, itu kebahagiaan bersifat wahmi. Dan untuk kebahagiaan wahmi itu orang melakukan banyak hal, menghabiskan banyak potensi, dan sehingga kebahagiaan itu bisa dicapai. Nah, itu sifatnya wahmi. Jadi wahmi itu waham yang kita adakan atau diadakan oleh orang, dan kita kejar-kejar untuk dicapai. Jadi misalkan katakanlah kalau ada lomba karambol misalkan, kan, ya itu apaan lomba karambol, kan, gitu. Nah, ya apa bedanya lomba karambol katakanlah dengan lomba apalah yang olahraga begitu, ya. Ya sebenarnya kan secara akal, ya itu sama-sama aja. Tapi kenapa orang begitu bahagia kalau juara sepak bola misalkan, tapi kalau juara karambol biasa-biasa aja? Yaitu karena wahmi kita mungkin sudah mungkin kita atau orang mungkin sudah begitu begitu terliputi oleh
wahamnya yang dia buat sendiri, yang atau dibuat oleh orang lain, kita buat sendiri, atau orang lain menciptakan, terus kemudian kita ikuti, terus kita ya lama-lama itu terpupuk juga dalam jiwa kita, dan lama-lama kita mengejar-ngejar itu, dan ya akhirnya kita menjadi bagian dari itu. Dan ya untuk keluar dari hal-hal seperti itu ya itu perlu pembersihan diri ya, dan yang lain-lain juga begitu. Hal-hal yang bersifat material itu semuanya begitu, dan semuanya itu tidak akan berguna di akhirat ya, hal yang seperti itu. Jadi mengejar hal-hal yang begitu itu nggak akan bermanfaat sama sekali, bahkan cenderung mematikan fitrah utama, bagian keinginan kita untuk mengejar zat yang maha sempurna yang kita pelajari dalam filsafat itu. Jadi orang-orang suci yang fitrahnya hidup, fitrah primernya hidup, tidak akan puas dengan salat yang sifatnya sudah melakukan kewajiban ya, yang bersifat lahiriah. Ya kalau kita melakukan secara lahiriah, secara fikih benar, ya itu sudah gugur kewajiban. Ya, tapi ya orang-orang suci seperti itu ya fitrahnya hidup, dan mereka melakukan hal-hal yang ya yang diperlukan untuk mengejar kesempurnaan sholat. Jadi pengen sholatnya lebih sempurna, dan ya mencapai liqa Allah ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang yang perjumpaan dengannya itu merupakan kebahagiaan yang mutlak ya, kebahagiaan yang sempurna, sebenar-benarnya kebahagiaan. Dan itu harus diperjuangkan dalam setiap rakaat dari sholat itu ya. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan sebelum kita tahu adab-adab dan rahasia-rahasia sholat. Jadi hal-hal yang semua hal yang diperlukan, yang kita lakukan tidak dengan adabnya ya tidak mencapai kesempurnaan. Jadi adab itu adalah tata cara yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi hal-hal yang lahiriah pun ada adabnya ya, main bola ada adabnya, ada segala macam ada adabnya. Jadi kalau orang balap mobil ada adabnya misalnya. Jadi kalau orang mau sempurna dalam hal yang begitu ya kita harus mengikuti adab-adabnya juga ya. Nah, salat ini punya aspek lahir dan aspek batin. Nah, mungkin banyak yang kita tahu dari aspek lahir, tapi sedikit yang kita tahu dari aspek batin. Nah, aspek lahir itu kita pelajari dalam fikih ya, tanpa mempelajari fikih ya kita akan batal wudunya, rakaatnya dan seterusnya membacanya ya. Jadi kita mungkin ya tidak sah. Jadi kerinduan itu yang membuat manusia itu bergerak ya, keinginan dan kerinduan itu bergerak, makin kuat kerinduan itu maka gerakan itu makin cepat ya, makin cepat. Ya terus selanjutnya, jadi buku ini kira-kira membahas adab-adab dari sholat ya. Jadi ya Imam Khomeini ya, ini bacanya ini madkhol kira ya, madkhol itu mungkin semacam baluran ya. Ini dari kalau secara nahwu ini dari kata dakhala yadkhulu ya, artinya masuk. Madkhol artinya isim isim makan. Isim makan itu tempat ya, tempat masuk ya, atau pendahuluan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sebagaimana
Allah memulai kitabnya Al-Quran dengan Bismillah dan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Imam Khomeini di sini juga melalui membuka bukunya dengan Bismillah dan Alhamdulillah, yang memuji kepada Allah. Dan ini juga adab yang penting, bahwa kita memulai segala sesuatu dengan Bismillah dan Alhamdulillah, ya, mengikuti sunnatullah, mengikuti cara Allah melakukan sesuatu atau membuka sesuatu, ya. Jadi ini bukan basa-basi, ya. Jadi membaca Bismillah dan Alhamdulillah ini hal yang penting, ya, memuji Allah. Ya, jadi alhamdulillahirobbilalamin, kemudian sholawat, dan jadi ini adalah kebiasaan yang penting, ya. Mulai dengan suatu dengan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat, wa sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullahi ala a'daihim ajmain minal an ila qiyami yaumiddin, ya. Dan laknat Allah, laknat itu bukan bukan cacian, ya, tapi semoga dijauhkan dari rahmat. Itu artinya laknat, ya. Jadi beda laknat dengan cacian, ya. Cacian itu ya kayak ucapan-ucapan yang enggak jelas gitu, ya. Ala a'daihim, ya. A'da ini jamak dari ada, ya. Ada artinya musuh, ada musuh-musuh, artinya musuh-musuh. Him ini kembali kepada Muhammad dan Ali Muhammad, ya. Semoga laknat Allah tertuju pada musuh-musuh Rasulullah dan keluarganya ajmain. Ini ya jamaah, ya, keseluruhan. Minal an, al-an itu sekarang, ya. Al-an sekarang, ila sampai qiyami yaumiddin, sampai qiyam itu dari qoma yaqumu, artinya berdiri, sampai berdirinya yaumuddin, hari pembalasan. Jadi karena setelah ilah ini menjadi kasroh, ya, la yaumiddin. Terus kemudian Imam melanjutkan Allahumma itu ini gantinya ya Allah, ya. Jadi Allahumma ini artinya sama dengan ya Allah. Ini mungkin ada pembahasan sendiri, ya, di buku-buku tafsir itu nanti apa maknanya Allahumma. Inna di buku-buku tafsir doa, ya. Nanti kalau ini ada pembahasan tersendiri mengenai bagaimana Allahumma ini diartikan. Inna aqdamana qasiratun, ya, anil wusul ila jambi qudsika. Allahumma, sesungguhnya aqdam itu jamak dari qadam, ya. Jamak taksir ini dibilangnya, kemarin jamak ada 3. Ini kalau ini jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir, ya, sama dengan ini polanya, ya, pakai alif di depannya. Aqdam itu jamak dari qadam, artinya ini kaki, ya, kaki-kaki kami. Qasiratun itu qasir itu lemah lah, kira-kira berkekurangan. Anil wusuli ila jambi qudusik, lemah dari usul, ya. Usul itu bertemu lah, ya, sampai atau bertemu.
ila bukan jambi, jinabi ya. Jinab itu juga jamak dari sisi ya. Jan pun sisi, jinab sisi-sisi, kudesik kesucianmu ya. Kudesik. Jadi imam di sini, jadi ini penting bagi kita untuk setiap saat menyadari ya. Jadi dengan filsafat itu kita sadari nanti kita itu wujud robit nanti dalam marhalah ketiga ya. Wujud robit itu wujud wujud yang terikat. Jadi contohnya wujud robit itu begini. Ali imam misalkan ya, itu suatu kalimat kan, Ali imam. Ada berapa bagian dalam kalimat itu, Mbak atau Adik? Mbak? 2. Nah, kalau 2 itu kayak kamus, membentuk suatu kalimat nggak? Kalau 2 misalnya ada Ali, ada imam. Kalau cuma subjek sama predikat membentuk kalimat, ada itu nanti kayak kamus, kayak kata Ustaz Yusuf itu. Jadi Ali, imam membentuk kalimat nggak? Enggak kan? Itu cuma 2 kata ya yang. Jadi ada satu lagi ada robit namanya, penghubung. Nah, penghubung ini kalau dipisahkan Ali dan imam itu hilang. Nah, cuma kalau dia di satu itu ada. Nah, itu wujud robit, wujud penghubung. Jadi keberadaan kita ini, wujud manusia itu dari sisi dalam pandangan, kalau dibandingkan dinisbatkan istilahnya ya, kalau dalam istilah para ustadz itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu, seperti robit itu. Jadi begitu Allah lalai sedikit, kalau misalnya wana'udzubillah ya, atau sedikit Allah mengabaikan kita itu hilang gitu. Itu wujud robit, jadi di hadapan Allah. Jadi kita setiap saat keberadaan kita dan keberlangsungan wujud kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ungkapan ya. Misalkan itu di Al-Qur'an, ya ayuhan nasu antumul fuqara wa Allahu ghaniyyun hamid. Allah ini alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala puji itu kan berarti kan keberadaan. Jadi setiap keberadaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi setiap saat kita menyadari dulu dengan filsafat, kita diharapkan secara rasional menyadari itu ya, kita secara rasional. Nah, kalau secara rasional sudah kita kuat, nah selanjutnya itu tinggal diperkuat dalam perasaan ya, dalam sikap. Ya, makanya para filosof yang yang benar, yaitu kesadaran itu kuat ya. Yang Mulassadra misalkan itu diriwayatkan naik haji berapa 10 kali atau berapa gitu ya, dengan berjalan kaki. Ya, jadi penting bagi kita untuk menyadari hal-hal seperti itu. Ya, aqdamana qasiratun anil usul ila jambi qudsi. Jadi maksudnya kami lemah. Jadi juga ini penting juga bagi kita bahwa untuk tidak bersikap ujub ya kan. Jadi akhlak ujub itu ada kaitannya dengan alhamdulillah ini. Kalau kita ujub ini ya kita enggak sesuai dengan ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ujub ada kibir ya, merasa punya sesuatu, merasa apalagi merasa kibir, merasa punya kelebihan dibanding dengan orang lain. Jadi itu harus kita latih setiap saat ya, kita tekan ya, kita merokobah
mengawasi diri kita terus menerus, begitu muncul dalam jiwa kita itu harus segera kita hilangkan ya, beristighfar atau apa, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu pentingnya akhlak ya. Jadi akhlak itu berdasarkan filsafat. Jadi berdasarkan rasional. Hal-hal yang rasional. Ya. Jadi kita lemah dalam hal-hal yang katakanlah yang material, apalagi untuk mencapai makam-makam spiritual yang tinggi. Gitu. Jadi jadi kita ini hamba yang fakir, tidak memiliki apapun, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, selain kelemahan-kelemahan yang memang secara inherent, jadi di situ kelemahan itu, jadi Al-Quran itu kalau bicara katanya itu membicarakan suatu yang dzati. Jadi zat kita itu fakir, jadi dan zat Allah ini. Jadi fakir itu mau kita mau kita miskin ya fakir di hadapan Allah ya, mau kita kaya ya fakir, mau kita bodoh ya fakir, pintar juga fakir, mau kita orang biasa-biasa saja ya fakir, mau jadi orang wali ya tetap fakir. Jadi fakir ini sesuatu yang dzati. Jadi begitu orang tidak menyadari kefakirannya, ya begitu langsung jatuh ya. Jadi maka akhlak itu juga penting. Jadi selain kefakiran tadi juga hijab-hijab ya, juga hijab-hijab yang kita buat sendiri ya. Jadi hijab itu membuat manusia tidak mampu melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mampu menikmati hal-hal yang spiritual ya. Dan ya perhatian kita atau cinta kita terhadap hal-hal yang yang duniawi itu ya membuat hijab itu semakin tebal ya. Sebagaimana hadis yang terkenal ya, hubud dunya rasul kulli khotiyah itu ya. Ya. Terus kemudian wa inna aydiyana ya, dan ini juga mungkin senada bahwa sesungguhnya tangan-tangan kami qasiratun anin naili ila daili unsik ya. Dan juga tangan-tangan kami juga ini sama qasirat ini ya, qasir anin naili untuk meraih ya. Nali itu nala yanil, nalu itu nala ya, nalu ya, naili untuk memperoleh ya. Nala ya nalu, daili itu ya karunia, unsik kedekatan denganmu. Wa inna hijabus syahwat, dan hijab syahwat ya, dan sesungguhnya hijab syahwat wal ghaflat wal ghafilat dan kelarian-kelarian qad hajabat ya. Ini qad sungguh, ini fiil fiil madhi bersungguh membuat hijab ya. Nah ini di perempuan ya, muannas. Nah karena ini jamak ya. Nah jamak itu kadang-kadang diwakili dengan muannas. Jadi ini ghafilat, kelalian syahwat ya, ini jamak. Nah kullu jam'in muannas ya, setiap yang jamak bisa dianggap muannas, jamak yang bukan manusia ya. Qad
karena ini sudah ada filenya, maka ini dibaca hajabat ya. Ya, ini bisa dikata bisa hajabat, bisa hujibat ya. Nah, karena ini sudah ada filenya dan ini aktif, maka dibaca hajabat. Hajabat basairona ya, telah menutupi ya, karena ini objek, ini jadi fathah ya, basairona anil jamili anil jamalika al jamil ya, dari keindahanmu yang maha indah. Ya mungkin sampai di sini dulu ya, mungkin bisa dibaca itunya ya. Ya, kita lanjut ke Bidayatul Hikmah ya. Ada komentar? Ya, ini iskal sani ya, iskal kedua. Ini agak berat juga nih. Ya, jadi iskal pertama ada 2 iskal ya, dan ada bantahannya. Ya, sanggahan, ada 2 sanggahan. Yang pertama itu bahwa jadi bahwa sanggahan yang pertama dari wujud mental. Kalau wujud mental itu ada ya, maka wujud mental itu satu sisi dia jauhar, satu sisi dia arad ya. Jauhar satu sisi dia substansi, satu sisi dia sifat. Substansi ya, karena kita, kalau menurut manusia dalam benak kita yaitu substansi. Nah, di sisi lain dia merupakan arad, sesuatu yang sifat yang menempel pada diri kita ya, pada jiwa kita. Dan itu batil, kedua hal yang kontradiksi. Jadi nggak bisa satu hal itu wujud mental itu, misalkan wujud mental manusia yang hadir dalam benak kita itu satu sisi dikatakan johar, satu sisi dikatakan arad. Itu sanggahan yang pertama. Sanggahan yang kedua juga kalau misalkan bukan gitu ya, arad itu kalau kita punya arad ya, satu sisi dia arad ya, misalkan manusia, katakanlah kita membayangkan dalam benak kita itu ada konsep manusia berkulit putih misalkan. Nah, putihnya itu satu sisi dia adalah kam ya, kam bagi manusia, satu sisi dia kam itu bagaimana, satu sisi dia kam, satu sisi dia kaif bagi jiwa kita ya, kualitas bagi jiwa kita. Jadi itu juga kontradiksi. Nah, itu 2 hal yang bertentangan. Jadi oleh karena itu wujud mental tidak ada. Itu kata orang yang mengatakan bahwa wujud mental itu tidak ada, yang menentang keberadaan wujud mental. Nah, jawabannya gimana? Nah, jawabannya itu begini jawabannya. Jadi wujud mental ya, sesuatu mahiyah kalau hadir dalam jiwa kita. Nah, dia hadir itu sebetulnya ada 2 hal di situ ya, 2 fungsi ya, 2 fungsi.
Satu fungsi dia adalah sebagai ilmu, dan satu sisi dia maklum. Maklum itu hal yang diketahui. Jadi maklum, jadi manusia, misalnya kita mengetahui ada manusia atau ada HP di depan kita, itu apa sih? Misdak ya, sesuatu yang ada di luar. Nah, kalau HP itu ada di benak kita, nah HP itu maklum, ada mahiyah HP yang hadir dalam benak kita, ini sesuatu yang maklum, kita ketahui. Nah HP tadi itu ada di benak kita itu ada dua, katakan begitu gampangnya. Yang satu sebagai maklum, yang satu sebagai HP yang berupa ilmu dalam benak kita. Nah, HP yang mahiyah HP yang hadir dalam benak kita itu HP yang hadir yang sama dengan realitas yang ada di eksternal. Hadir sebagai realitas eksternal, seperti juga mahiyah yang hadir di realitas eksternal dalam waktu dan ruang tertentu. Nah, begitu juga di benak kita itu seperti itu. Ada HP yang hadir di benak kita dalam ruang benak kita dan kayak waktu di benak kita. Nah, itu satu. Nah, kemudian HP itu juga punya HP yang kedua yang ada di benak kita itu berfungsi sebagai ilmu yang tadi maklum, HP yang berubah. Nah, yang kedua itu ilmu. Jadi di benak kita itu ada HP itu sebagai ilmu, HP-nya satu mungkin ya. Mahiyah dalam benak kita itu satu. Tapi dia berfungsi yang sebagai hal yang maklum, yang juga adalah sebagai ilmu. Nah, ilmu itu yang kaif nafsani, begitu ya. Karena nafsani, nah efeknya apa? Wujud kaif nafsani HP itu yaitu menghilangkan kebodohan ya, menghilangkan kejahilan. Jadi itu yang jahil itu adalah, yang menghilangkan kejahilan itu adalah kaif nafsani bagi jiwa kita. Nah, adapun HP yang tadi itu satu lagi itu HP yang yang maklum itu adalah HP sebagai yang johar. Jadi ada HP yang berperan sebagai dalam benak, wujud HP dalam benak itu berperan sebagai sebagai ilmu dan sebagai maklum. Nah, itu jawaban pertama ya, atas sanggahan tadi. Ini jawaban atas sanggahan ya. Ya. Al-iskalu tsani ya, iskal yang kedua. Anna mahiyata zihniyata. Jadi ini dibaca apa? Mahiyata, dan ini dibaca zihniyata ya. Kenapa ini zihniyata ya? Karena ini sifat ya, mahiyah yang bersifat zihni. Mahiyah mental. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak kelihatan ya, dia sifat atau mudhaf ilaih ya. Ini punya sifat mausuf atau mudhaf ilaih. Nah, ini punya sifat mausuf. Jadi kalau sifat mausuf, kalau ini fathah, kalau ini nasab, ini nasab ya. Kalau ini muannats, perempuan, ini juga muannats. Nah, ini mubtada'nya ya. Mubtada
Ini isim ana namanya, bahwa sesungguhnya isim ana ya. Mundari jatun, nah mundari jatun itu khobar inna ya, ini namanya isim inna, ini khobar inna ya, ini kayak subjek sama predikat lah, tapi ada inna di sini. Ini predikat, jadi mundari jatun, kalau karena dia predikat dia apa, rofa ya. Mundari jatun tahta makulatil kaif, dia bahwa madiyah mahiyah dihniyah itu termasuk, mundari jatun itu bisa dibilang termasuk lah ya, atau di bawah dari kata apa, derajat itu ya. Dari jatun diturunkan atau pokoknya di bawah atau termasuk. Tahta makulatil kaif, apa termasuk makulah kaif. Kaif itu kualitas ya. Binaan ala madhabu ilahi min kawanis suril ilmiyah kafiyatin nafsaniyah. Binaan itu apa ya, berdasarkan ya atas bahwa pendapat pendapat para filosof atau pendapat orang-orang ilaihi min ya, pendapat tentangnya ya, kauni bahwa surah ilmiah apa, bentuk ilmiah, kaifiyat adalah apa, surat ilmiah itu adalah atau bentuk ilmu itu adalah kaifiyat nafsaniyah, adalah apa, kaifiyah kualitas jiwa. Jadi yang disebut ilmu itu kalau sudah dihafal ya, sudah apa, nempel dalam benak kita, itu baru disebut ilmu. Jadi kalau masih di buku itu belum disebut ilmu, itu kalau menurut definisi para pesantren ya. Makanya apa namanya, segala macam ilmu itu kalau orang-orang pesantren dihafal ya, karena supaya menjadi apa, kaif nafsani. Jadi maksudnya tidak hilang ketika meninggal, tetap dibawa-bawa. Makanya penting untuk menghafal juga ya ayat-ayat Al-Quran, katakanlah atau hadis-hadis ya, bahkan kayak nahwu itu kan dihafal ya, pakai apa namanya alfiah ya. Summa inna idza tasawwarna jauharon, kemudian ya ini apa namanya, miskin titik ini, jika kita apa namanya tasawurna, kita menggambarkan suatu apa, jauhar, suatu substansi, karena mundarijan tahtal makulatil jauhar, dia termasuk makulatil jauhar li'in hifadi zihniyati wa tahta makulatil kaif kama taqaddam. Apa terjemahnya nih ya? Terjemahnya dari Ustaz Aslan ini, pada saat kita mengkonsepsi substansi ya, di data warna kita mengkonsepsi, menggambarkan suatu substansi, kan konsepsi termasuk termasuk makulah jauhar, atau termasuk makulah itu kalau di sini diterjemahkan kategori ya, makulah termasuk makulah jauhar, karena apa, karena dengan asumsi memiliki seluruh hal yang dzatiyah. Karena dengan asumsi ini diterjemahkan dengan asumsi ya, ini hifadi. Ini kalau secara bahasa ini apa ya, dengan apa, menyimpan ya, menganggap dengan asumsi ya, saya kira sudah tepat ini dengan asumsi ya.
linhitadhi niat karena dia meliputi dengan asumsi bahwa dia mempunyai atau meliputi seluruh zatnya. Jadi kalau manusia ya maksudnya manusia yang di luar itu sama persis, manusia yang ada di benak kita itu sama persis dengan manusia yang ada di luar, gitu maksudnya. Ini linhifadhi niat, bukan niat, datiat ya, karena karena dia dengan asumsi bahwa dia meliputi segala zat yang ada di luar tadi. Dan watahta makulatil kaif, dan juga dia ya sama seperti yang sangkaan pertama ya, dia termasuk makulatil kaif kama taqaddam, sebagaimana yang dijelaskan pada sangkaan pertama tadi ya. Wal makulat mutabayyinah bitamamid dzat. Wal makulat, dan makulah tadi itu ini jamak dari makulat, ini jamak dari makulah ya. Ya mudah-mudahan masih ingat makulah itu ada 10 ya. Jadi mahiyah itu dibagi 10, 9 arad, yang 9 itu dinamakan arad, yang 1 dinamakan juhar ya, substansi. Yang 1 juhar sendiri, yang 9 itu merupakan sifat-sifat, itu mahiyah. Nah 10 itu makulat. Jadi dan makulat itu mutabayyinat bitamamid dzat. Makulah jadi yang 10 itu berbeda ya, mutabayyinat ini terjemahan bebasnya ada berbeda, bitamamid dzat dengan keseluruhan zat. Maka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Jadi itu sudah dipikirkan bahwa 10 hal itu, 10 makulat itu tidak memiliki persamaan sama sekali. Nah, falyalzimu tanakut fidzat, maka ini melazimkan mengkonsekuensikan, falyalzimu ya, melazimkan, mengakibatkan ya, mengkonsekuensikan tanakut, kontradiksi. Tanakut ini kontradiksi ya, menghasilkan kontradiksi dalam zat. Jadi maksudnya ya, tadi satu sisi dia arad, satu sisi dia kaif, dan itu kontradiksi. Wakada idza taswarna makulat ukhra, dan demikian pula jika kita membayangkan ya, atau mengkonsepsi makulah yang lain, ghairil juhar, selain juhar. Jadi tadi misalnya kita mengkonsepsi warna, maka dia fakanat mahya mutasawiratun mundarijatun tahta makulatain, maka dia akan termasuk 2 makulah tadi itu. Dia pokoknya selalu mau masuk, pasti punya 2 makulah ya. Yang satu ya kaif nafsani, yang satu makulahnya sendiri tadi dia. Wakadal, dan demikian lautasawar kaifan maksusian ya. Dan demikian juga kalau kita menggambarkan kaifan kaif maksusan. Maksusan itu terindra ya, kaif yang terindra seperti warna-warna tadi itu ya. Warna itu kaif maksusan. Karena mundarijan tahta kaifil maksus, maka dia termasuk kaif maksus, wal kaifin nafsani, dan dia termasuk kaif nafsus dan kaif nafsani.
Wahwa indariju syai'in wahidan tahta nau'aini. Ya, dia termasuk dua macam mutabayina ini yang berbeda ya. Min makulah wastihalat doduriyah, dan hal ini istihalat itu mustahil ya. Mustahil itu istihalat hal. Nah ini asalnya hala ditambah apa? Alif, sin dan ta, jadi istihala. Kalau hal itu ya hal biasa, kalau istihalat itu jadi mustahil. Nah, itu apa? Kemarin apa cara membentukkan wastihalatahu darurian, dan kemustahilannya itu adalah sesuatu yang daruri, sesuatu yang pasti ya. Daruri itu apa? Aksiomatis. Jadi kemustahilan dua makulah pada sesuatu hal itu adalah sesuatu yang daruri. Begitu itu apa tadi? Ini keberatan yang kedua. Dan ini setelah itu di sini menerangkan bahwa yang kedua ini, keberatan yang kedua ini lebih berat ya. Lebih bobotnya lebih kuat ketimbang yang pertama. Wa qalu, dan mereka berkata, jadi ini valennya ini membandingkan daruriyat yang pertama dan yang kedua. Ini maksudnya qalu ya para filosof ya, mereka berpendangan bahwa wahada iskalu, dan mereka berkata bahwa iskal ini maksudnya iskal yang kedua ya, as'abu. Nah ini juga adanya alif di depan ini menunjukkan kadang-kadang ya menunjukkan lebih ya. Jadi kalau banyak itu kasir, kalau lebih banyak itu aksar misalkan ya. Kalau jamil itu misalkan indah, ajmal itu lebih indah. Nah ini asab ya. Hasan indah, aksan bisa berarti lebih baik ya, lebih. Nah ini asab. Jadi asabu lebih kuat atau lebih berat minal awal, dari keberatan yang pertama. Karena apa? Itulah kasirul iskal fil kauni syai'in wahidin juharon, dan karena penjelasannya bahwa untuk menyanggah bahwa satu hal itu termasuk substansi dan aksiden itu tidak menimbulkan kesulitan yang besar ya, karena kategori-kategori ini berbeda secara esensial pada hakikatnya adalah antara substansi dan kualitas dan lain-lain. Jadi artinya karena dia itu bedanya itu antara substansi dan aksiden dan sifat ya, aksiden, maka itu tidak sulit untuk dijawab atau kurang sulit lah dijawab. Nah kalau yang kedua itu enggak, dia antara aksiden dengan aksiden ya, atau antara sifat dengan sifat, jadi lebih sulit untuk dijawab. Nah jawabannya itu sudah tadi Bapak terangkan, salah satu jawabannya ya tadi itu ya, bahwa ini, dan ini masih ada beberapa jawaban lagi, mungkin nanti kita bahas minggu depan ya. Yang kategori yang yang tingkatan arot itu tingkatan apa kategori sih? Arot. Itu ada di yang kayak makulah itu. Oh itu nanti mantik.
Enggak, itu nanti di pembahasan mengenai mahiyah ya. Di marhalah berapa itu ada nanti. Dia belakang, jadi memang agak kesulitan, salah satu kesulitan belajar filsafat ya ini kadang-kadang untuk memahami yang ini kita harus paham yang di belakang, yang belum dibahas. Jadi nanti mahiyah, ada bab mengenai mahiyah. Dalam bab itu nanti mahiyah itu dibagi 10. 10 itu yang satu adalah juhar, yang 9 itu adalah substansi. Arot ya, atau arot atau apa? Arot di sini aksiden. Nah, aksiden. Arot diterjemahkan aksiden kalau di di bukunya Ustadz Adlan ini ya. Sebentar ya Bapak cariin yang 10 macam itu ya, 10 itu. Ya ini 10 makula, 1 substansi dan 9 arot ya. Yang 9 ini disebutnya arot atau aksiden ya. Nanti ini dibahas dalam makalah tentang mahiyah ya. Nah, ini berbeda secara mutabayinah. Jadi satu sama lain ini sudah dipikirkan begitu rupa. Pokoknya ini berbeda secara zat antara itu dengan itu ya. Nah, kalau mau bisa nggak menambahkan makulah yang ke-11 ya, bisa aja kalau mau mikir begitu. Tapi ini sudah berabad-abad katanya belum ada filosof yang bisa menambahkan makulah yang ke-11. Jadi kalau ada kita mengkonsumsi mahiyah ya satu, misalkan manusia kan substansi, juhar ya, substansi ini juhar bahasa Arabnya ya. Juhar itu maksudnya adalah mahiyah. Bila dia maujud di luar, dia maujud la maudu. Dia tidak perlu dia bisa mandiri lah, dia bisa eksis tanpa menempel pada yang lain. Itu johar. Nah, kualitas kan enggak. Kualitas itu kan harus menempel pada sesuatu. Jadi kalau kualitas itu misalkan kesabaran itu kan kualitas jiwa. Itu harus menempel pada jiwa kan. Itu. Nah, jiwa itu termasuk substansi nantinya ya. Nah, substansi sendiri nanti ada 5 ya. Nah, substansi itu ada madah, ada surah jismiyah, ada jism, ada nafs, ada akal. Nah, substansi nanti ada 5 macam ini. Madah itu substansi pembawa potensi. Jadi terus surah jismiyah adalah substansi yang aktualitas dimensinya pada materi. Dia aspek dimensi dari substansi. Jadi substansi itu punya dimensi. Nah, dimensinya itu termasuk materi atau gimana? Masuk dari substansi. Jism, substansi yang memiliki dimensi, dan ini mungkin mungkin perlu bahasan ya. Kemudian jiwa. Nah, jiwa yang gampang dibedakan antara ini ya, 3 ini gampang, antara madah, nafs dan akal. Ini mudah dibedakan. Kalau ini agak susah. Soal ini adalah substansi non materi yang dalam zatnya memerlukan materi untuk bertindak. Jadi nafs ini perlu madah untuk beraktivitas, untuk menyempurna sebetulnya kalau dalam akhlak ya. Jadi akal itu substansi non materi yang dalam zat dan tindakan. Jadi substansi non materi dan tindakannya juga non materi. Jadi karena dia non materi, tidak berkaitan dengan materi, maka dia sudah tidak punya potensi lagi, akal ini.
tidak punya potensi, tidak punya sesuatu yang bisa ditingkatkan, ya, bisa meningkat. Nah, akal ini malaikat itu katanya termasuk akal ini. Jadi malaikat itu makomnya nggak bisa naik. Nah, nafas ini kayak jiwa kita, ya. Jiwa kita ini karena dia berhubungan dengan materi kan, dan materi itu selalu punya potensi, maka selama jiwa kita ini punya kaitan dengan materi, maka dia bisa menyempurna. Nah, ini fungsinya dari materi. Dunia ini signifikansinya ya ini, kalau dia digunakan untuk menyempurnakan jiwa. Nah, jiwa ini kekal, ya, kekal. Dan penyempurnaan jiwa itu ya di dunia ini karena di dunia ini jiwa berkaitan dengan materi. Nah, kalau materi itu sudah terpisah dengan jiwa, ya jiwa itu nggak bisa menyempurna lagi. Jadi maksudnya kalau orang sudah meninggal, waktu untuk menyempurna itu sudah habis, sudah nggak ada lagi. Ya kecuali mungkin di alam kubur itu masih ada pasif income, kalau kata Ustadz Muhsin Labib itu dalam bentuk amal jariah. Tapi pasif income itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya gitu. Ya ini makanya akhlak memang dasarnya memang yang sebaiknya memang filsafat, ya. Ya maka waktu di dunia ini harus dimanfaat sebaik-baiknya, ya. Yang pertama ya pengetahuan rasional, ya. Pengetahuan rasional ini penting. Walaupun pengetahuan rasional ini kalau kita berhenti pada rasional jadi hijab, gitu, seperti dikatakan Ustaz Basi. Jadi kita tidak bisa berhenti di pengetahuan rasional. Nah, tapi pintu ini harus kita masuki, ya, untuk karena kita yang nggak tahu kalau ujub itu penyakit, misalkan. Kalau kibir itu penyakit, ya, penyakit jiwa itu kalau dalam akhlak itu kadang-kadang yang berupa penyakit itu kita anggap sebagai kesempurnaan, ya orang suka begitu kan, menganggap bahwa sedikit sombong itu ya baiklah, gitu. Kalau terlalu rendah diri itu ya buruk, ya kayak gitu kan. Ujub itu ya nggak masalah. Nah gitu. Nah itu pentingnya belajar akhlak, karena ya tadi itu, ya itu nggak bisa kita nggak tahu kalau kalau kita nggak dikasih tahu oleh Rasulullah dan para masumin, atau kita tahu mungkin terlambat, jadi waktu kita baru sadar sudah di akhir-akhir hayat, sehingga tidak ada waktu lagi, karena untuk memperbaiki itu berwaktu, ya, untuk memperbaiki itu, jadi melatih supaya tidak ujub, supaya itu apa yang itu tuh, supaya surat baik itu perlu waktu. Jadi ya menurut Ustadz Abbasi juga kenyataannya kayaknya begitu. Jadi memang ya harus diperjuangkan gitu, ya, nggak ada untuk jadi wali itu kata, itu memang perlu proses, ya, nggak bisa orang tiba-tiba jadi baik. Ya harus berjuang, harus itu, ya namanya berjuang. Kalau ya, berjuang itu ada hadiahnya, ya, kalau nggak ada hadiah tapi nggak ada perjuangan itu ya percuma juga. Makanya itu jihad besar, ya, jihad akbar. Jadi ini memperjuangkan penyempurnaan jiwa itu adalah jihad akbar. Jadi kenapa dia katakan akbar? Ya mungkin barangkali ini, ya, karena ya pertama jangka waktu peperangannya itu lama, mulai dari akil balik sampai Tet sebelum meninggal. Ya kalau perang Rusia Ukraina ya mungkin kan ya berapa tahun lah. Terus dari segi pertaruhannya, ya kalau jihad perang itu ya paling ya peraturannya seluas-luasnya ya wilayah Ukraina tambah Rusia kali kan. Nah, tapi kalau jihad akbar peraturannya surga itu luasnya bumi dan langit.
kalau dalam Al-Quran, yaitu mungkin itu pun masih mungkin baru penggambaran ya, mungkin lebih luas dari yang dibayangkan itu. Terus dari segi waktunya ya, kalau waktunya ya, kalau menang ya waktu berkuasanya ya katakanlah Daulah Utsmaniyah itu katanya berapa, 600 tahun atau berapa, 700 tahun. Nah kalau di akhirat itu jangka waktunya selama-lamanya. Jadi walidzalika itu dalam ayat Al-Quran falyatanafasil mutanafisun ya. Misli dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasul mutanafisun kalau nggak salah dia. Untuk hal seperti ini maka berkompetisilah orang-orang yang mau berkompetisi. Ya kalau mau berkompetisi di sini tempatnya ya, di jihad akbar, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Jadi memang harus serius berjuang. Jadi jangan menyanyiakan waktu ya, karena ya waktu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain waktu semuanya sudah diberikan ya. Semua fasilitas sudah berikan, fasilitas akal, petunjuk luar dalam, petunjuk luar ya, para maksumin wa Rasulullah ya, alhamdulillah kita sudah memiliki imam Rasul yang sabda-sabdanya dan itunya bisa kita pegang ya. Ya seperti cahaya begitu ya, jadi yang pasti benar. Terus fasilitas lain ya katakanlah internet, makanan, semuanya fasilitas materi yang kita perlukan untuk pendukung hidup kita semua ada, semua dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau belum lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita serius ya. Dan man jahadu fina lanahdiyannahum sebulannya, barang siapa yang berjuang jalan kami, Allah akan menunjukkan jalan-jalan kami, dan banyak janji-janji Allah yang lain. Jadi ya ini layak kita perjuangkan. Gitu. Ya mungkin untuk hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'atin hafidha wa qaidan nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'u fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.